أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, angku-angku, nenek mama, kaum muslimin, kaum muslimat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hal yang sama itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita nanti menjumpai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Di dalam doa itu sering kita baca doanya itu Bapak Ibu, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalau kita sudah berada di bulan Sya'ban, ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Artinya sampai dalam keadaan sehat walafiat, sampai dalam keadaan istiqomah, bahkan meningkatkan amal-amal ketaatan di bulan Ramadan. Karena memang dalam hitungan hari atau beberapa hari lagi Bapak, insyaallah kita sudah masuk pada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya, walaupun sebenarnya momennya yang dibahas itu harusnya berkaitan dengan Ramadan Bapak Ibu, tapi yang yakin bahwa sudah banyak ustaz-ustaz yang membahas tentang Ramadan, maka kita bahas tema yang lain. Di pertemuan kita yang sebelumnya, kalau Bapak Ibu masih ingat, itu yang kita bahas itu adalah tentang apa saja yang kita lakukan sebagai keluarga kalau ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia. Kalau tidak salah dulu 11 Bapak Ibu, masih ingat atau sudah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu lupa Bapak Ibu. Tidak masalah, kita ingatkan sedikit. Tapi sekilas saja Bapak Ibu. Yang pertama itu, jadi kalau ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia, aturannya itu Bapak Ibu, jangan tergesa-gesa memberitahu kepada tetangga orang lain. Lakukan dulu yang harus awak lakukan sebagai keluarga terdekat. Yang pertama itu mengucapkan istirja innalillah dan mendoakan jenazah. Yang kedua itu menutup mata sambil mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Yang ketiga itu menutup mulut dari si jenazah dengan cara mengikat dari rahang sampai ke kepala. Itu yang ketiga. Yang keempat itu melemaskan persendian dari jenazah, baik yang persendian kaki atau persendian yang ada di tangan. Kemudian yang kelima itu meluruskan atau mensedekapkan tangan, dengan catatan tidak ada keharusan tangan dari si jenazah ini untuk disedekapkan, baik ketika meninggal dunia atau nanti ketika dikafani. Itu tidak ada keharusan dalam agama bahwa tangan dari si jenazah ini harus disedekapkan. Bahkan sebagian ulama itu ada yang mengatakan hukumnya itu adalah makruh untuk disedekapkan. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, membuka pakaian dari jenazah supaya nanti memudahkan untuk segera dimandikan. Kemudian yang ketujuh itu menutup si jenazah ini dengan kain panjang mulai dari ujung kaki sampai ke kepala. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, kita memberikan
wewangian pada jenazah. Dikhawatirkan nanti ada bau-bau yang kurang enak ya yang keluar dari jenazah ini, maka untuk menetralisir dan mengantisipasi itu maka kita berikan wewangian pada jenazah. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, meletakkan jenazah ini di atas dipan, tidak langsung Bapak Ibu di atas lantai walaupun beralaskan kasur. Jadi sebaiknya jenazah itu diletakkan di atas dipan, yang antara jenazah dengan lantai itu Bapak Ibu ada ruang. Nah itu menurut sebagian ulama karena memang itu akan sedikit memperlambat proses pembusukan pada jenazah. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10, jenazah ini Bapak Ibu kalau bisa diletakkan sesuatu yang agak berat di atas perut dari jenazah. Tujuannya itu supaya perut dari jenazah ini tidak kembung, tidak membesar. Kemudian yang terakhir, jenazah ini dihadapkan ke kiblat. Apa yang dimaksudkan dihadapkan ke kiblat itu Bapak, kakinya itu diselonjorkan ke kiblat, kepalanya arah ke timur. Jadi kiblat itu bukan kepalanya ke sana, kakinya ke sini, bukan. Yang dimaksud dengan kiblat itu adalah kakinya ke arah kiblat Bapak, diselonjorkan ke arah kiblat. Nah, kemudian kepalanya itu mengarah ke arah timur. Itu yang dimaksud dengan mengarahkan atau meletakkan jenazah ini menghadap ke arah kiblat. Nah, 11 itu yang kita lakukan Bapak Ibu ketika ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia. Setelah yang 11 ini kita lakukan, baru setelah itu awak agih tahu ke tetangga. Baru setelah itu kita umumkan kepada orang-orang bahwa ada yang meninggal dunia, yaitu keluarga awak. Nah, tapi itu yang harusnya kita lakukan dulu sebelum kita memberitahu kepada orang lain. Nah, insyaallah materi ini kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ke tema yang berikutnya, masih berkenaan dengan jenazah ini, kira-kira kalau dulu, karena dulu banyak Abu Calik masih ada yang ingin bertanya, cuma waktu habis. Tapi kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya dulu, tidak masalah. Karena sifatnya alhamdulillah tidak tergesa-gesa benar Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan tadi kepada Bapak Ibu, dipersilahkan. Silakan. Ya. Ya. Oh ya. Di antara tradisi yang ada di tengah masyarakat itu Bapak Ibu, ketika orang sudah meninggal dunia itu mereka mencari Al-Quran. Kemudian diletakkan Al-Quran ini di sisi kepala dari si jenazah. Ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya bahwa ini sama sekali tidak dianjurkan Bapak Ibu. Terlebih nanti kalau sampai Al-Quran tadi bersentuhan dengan si jenazah. Karena itu penghinaan untuk Al-Quran. Karena itu tidak meletakkan Al-Quran pada tempat yang sepatutnya. Karena orang ketika dia meninggal dunia berarti dia dalam keadaan berhadas besar, makanya dia wajib dimandikan. Nah, Bapak, barangkali tata cara atau cara untuk mengingatkan orang-orang yang seperti ini Bapak, ya disampaikan saja apa adanya, bahwa Al-Quran itu tidak boleh diletakkan, tidak boleh didekatkan kepada jenazah, karena jenazah itu dalam keadaan berhadas besar. Barangkali itu caranya. Kalau nanti mereka itu menerima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak menerima, yaitu dosa mereka. Nah, karena sudahlah malih mengaji, pas disampaikan kaji ke mereka, mereka menolak loh. Itu kan salah mereka. Itu salah mereka. Itu barangkali sedikit Bapak Ibu. Ada yang lain Bapak Ibu? Masih ada yang lain? Nah,
Kalau tidak ada yang lain, maka kita lanjut Bapak Ibu. Setelah jenazah ini kita umumkan kepada orang-orang, kemudian orang nanti menjenguk jenazah dari keluarga. Nah, apa yang kita lakukan berikutnya itu Bapak Ibu, dan ini yang kita lanjutkan dari materi kita. Yang berikutnya itu tentunya adalah kita masuk pada satu di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ditinggalkan oleh jenazah, yaitu kewajiban untuk memandikan jenazah. Maka singkat saja Bapak, insyaallah dalam kesempatan subuh hari ini kita membahas sedikit tentang masalah yang berkaitan dengan memandikan jenazah. Yang pertama itu Bapak Ibu, siapa orang yang paling berhak memandikan jenazah? Nah, karena ini perlu kita sampaikan, karena kadang-kadang Bapak Ibu di tengah-tengah masyarakat kita itu orang kadang-kadang terlalu semangat ya, sehingga mereka berbondong-bondong ingin memandikan jenazah. Ini tidak bagus, ini tidak bagus. Jadi ada aturan-aturannya di dalam agama Islam terkait. Yang pertama itu adalah siapa orang yang paling berhak memandikan jenazah. Nah, kalau kita urutkan di sini Bapak Ibu, yang pertama itu siapa orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah? Yang pertama itu adalah orang yang diwasiatkan oleh jenazah. Jadi seseorang itu Bapak Ibu, sebelum dia meninggal dunia, dia boleh berwasiat. Asal wasiat itu adalah wasiat yang benar. Salah satu wasiat yang mungkin saja diwasiatkan oleh orang yang akan meninggal dunia, salah satu wasiat itu adalah siapa yang akan memandikannya setelah dia meninggal dunia. Boleh, silahkan berwasiat. Cuman catatannya itu Bapak, tentunya orang yang kita wasiatkan untuk memandikan kita itu memang orang-orang yang dia adalah orang yang diperbolehkan untuk memandikan. Jangan diwasiatkan untuk memandikan orang yang tidak boleh memandikan awak. Saya contohnya Bapak, contoh misalkan ada orang meninggal dunia, kemudian dia berwasiat supaya yang memandikan itu adalah kawan lawan jenisnya ketika sekolah dulu barangkali. Boleh atau tidak Bapak? Dia bukan mahram, cuman barangkali kawan dakek kok. Kawan dakek. Kemudian dia berwasiat supaya kawan tadi yang memandikan, padahal lawan jenis. Yang meninggal ko laki-laki, yang diwasiatkannya itu adalah kawan padusinya ketika waktu SMP dulu. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Tidak boleh. Tapi kalau yang diwasiatkan itu adalah orang-orang yang memang diperbolehkan untuk memandikan dia sebagai jenazah, maka itu menjadi orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Contoh, suami boleh tidak memandikan istri Bapak Ibu? Boleh. Istri boleh tidak memandikan suami? Boleh. Dia nanti urutannya itu Bapak, kalau tidak di urutan yang ketiga atau di urutan yang keempat. Jadi nanti ada urutan setelah yang diwasiatkan ini, ahli waris, seterusnya ke bawah ya. Nah, yang namanya istri dan suami itu nanti berada di urutan yang ketiga atau yang keempat. Tapi kalau seseorang sudah berwasiat bahwa yang akan memandikannya itu adalah pasangannya, maka pasangan ini naik menjadi urutan nomor yang pertama, yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Itu yang paling berhak. Itu yang pertama sekali, siapa orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Jadi misalkan ada orang meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia berwasiat supaya yang memandikan istrinya, yang memandikan dia adalah suaminya. Maka kemudian istri atau suami inilah kemudian yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kalau tidak ada wasiat dari orang yang meninggal dunia, yang kedua itu adalah ahli waris. Ahli waris itu siapa? Ya, kalau yang meninggal dunia itu adalah laki-laki, maka ahli waris yang laki-laki. Karena prinsip dasarnya dalam memandikan jenazah itu Bapak Ibu, kalau jenazah itu laki-laki, maka yang memandikan laki-laki. Kalau yang meninggal dunia itu adalah wanita, maka yang memandikan itu adalah juga wanita. Kalau anak padusi memandikan ayah, boleh atau tidak Bapak Ibu?
Boleh, cuma tidak dianjurkan. Atau sebaliknya, itu ada anak laki-laki, ibunya meninggal dunia. Boleh tidak anak laki-laki memandikan ibunya Bapak Ibu? Boleh, cuma tidak dianjurkan. Kalau masih ada yang lain. Tapi itu ibunya, walaupun ibu. Karena prinsip dasarnya itu adalah kalau jenazahnya itu laki-laki, maka yang memandikan itu adalah laki-laki. Kalau yang meninggal itu adalah, yang dimandikan itu adalah wanita, maka yang memandikan juga wanita. Kan kadang ada aja yang namanya Bapak basi kareh ya. Kamu kan anaknya. Coba dibayangkan Bapak, seorang ibu meninggal dunia, ibu ke masih muda, nya punya anak bujang. Anak bujang tadi memandikan ibunya. Kira-kira jadinya Bapak Ibu pantas atau enggak? Jawabannya tidak pantas. Walaupun itu adalah ibunya sendiri. Itu namanya yang pertama yang harus kita ketahui terkait dengan yang memandikan jenazah. Jadi setelah orang yang diwasiatkan, yang kedua yang paling berhak itu adalah orang yang ahli waris dari jenazah. Nah, kalau jenazah itu laki-laki, berarti ahli waris dari laki-laki. Kalau jenazahnya itu wanita, berarti yang memandikan itu adalah ahli waris dari kalangan wanita. Contoh, yang laki-laki misalkan. Kalau yang laki-laki, saya yang paling berhak memandikan Bapak Ibu. Ya, mulai dari bapak, kakek, anak, kemudian cucu, kemudian saudara, anak dari saudara, ponakan, kemudian paman atau anak dari paman. Nah, itu mereka yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau wanita, saya nanti memandikan Bapak, berarti anak perempuan, ibu perempuan. Kemudian berikutnya itu adalah bibinya, eteknya, kemudian anak perempuan dari eteknya tadi. Itu yang akan memandikan. Itu yang dimaksud dengan ahli waris. Nah, berikutnya, kalau ahli waris ini tidak ada, boleh jadi kemungkinannya memang tidak ada sama sekali, atau ahli warisku ada sadanya Bapak, cuman mereka tidak mau memandikan. Kan kadang ada yang model itu Bapak Ibu ya. Lagi punya anaknya banyak, saudaranya banyak, tapi tidak ada yang mau memandikan. Kalau kewarisan agak capek sekali. Tapi kalau untuk mau urus-urus sama deko agak lambat sekali, hilang. Nah, kalau mereka ahli waris ini tidak ada, siapa yang berikutnya yang paling berhak memandikan Bapak Ibu? Yang pertama tadi orang yang diwasiatkan oleh jenazah. Yang kedua itu ahli waris. Yang ketiga siapa lagi Bapak Ibu? Nah, yang ketiga itu adalah kalau tidak ada ahli waris, maka yang memandikannya itu adalah pasangan masing-masing, yaitu suami dan istri. Jadi kalau suaminya meninggal dunia, istrinya itu berada di urutan yang ketiga yang berhak untuk memandikan jenazah. Kalau yang meninggal dunia itu adalah istri, maka nanti suaminya yang urutan yang ketiga yang berhak untuk memandikan jenazah. Itu ya urutan yang ketiga. Nah, kalau istrinya juga tidak mau, atau pasangan Bapak, istri tidak mau, suaminya tidak mau memandikan, maka berikutnya yang akan memandikan itu adalah laki-laki dari kaum muslimin. Kalau jenazah itu laki-laki, atau wanita-wanita kaum muslimin kalau jenazah itu adalah wanita. Kalau tidak ada lagi dari keluarga ya, ahli waris tidak ada, kemudian pasangan tidak ada, maka dimandikan oleh namanya kaum muslimin. Nah, kalau ternyata juga kaum muslimin tidak ada, saya memandikan lebih baik. Taruhlah jenazah itu laki-laki misalkan, ahli waris laki-laki tidak ada, istri tidak mau memandikan, kaum muslimin tidak ada yang memandikan, saya yang memandikan berikutnya Bapak Ibu. Ada di sini Bapak Ibu, tukang mandikan ada di sini ya. Alhamdulillah berarti. Nah, berarti petugas yang yang sudah Bapak yang biasa memandikan di kampung-kampung. Nah, itu urutan-urutan terkait siapa yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah mereka ini siap untuk memandikan, salah satu dari mereka atau beberapa orang dari mereka
Maka kemudian ketika memandikan, tata caranya Bapak, tata cara dalam memandikan jenazah. Yang pertama, pastikan Bapak, dan ini barangkali yang perlu kita ingatkan ya, pastikan bahwa tempat dari pemandian jenazah ini sifatnya itu tertutup dengan rapat. Nah, karena di tengah-tengah masyarakat awak, entah ba'alu Bapak, adalah hobi dari satu masyarakat itu yang aneh sekali. Hobinya itu Bapak, suka mencalik jenazah dimandikan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Jadi sukanya mencikok-cikok. Sukanya mencikok-cikok jenazah ketika dimandikan. Harusnya dalam memandikan jenazah itu Bapak, cukup beberapa orang saja yang memandikan jenazah. Saya yang paling berhak memandikan jenazah tadi yang diwasiatkan. Maka yang diwasiatkan tadi yang memandikan, kemudian dibantu oleh 2 orang, itulah cukup. Jadi tidak perlu beramai-ramai memandikan jenazah ke Bapak Ibu. Nah, karena nanti Bapak, kalau ramai-ramai tadi ada kemungkinan nanti banyaklah mudaratnya itu. Barangkali nanti salah satunya itu adalah jenazah atau aurat dari jenazah ini tidak aman dari pandangan orang-orang. Apalagi banyak Bapak, orang-orang yang diperbolehkan untuk mencigok-cigok sejenazah. Itu tidak boleh. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada orang yang sedang dimandikan ya, tidak masalah disoraan seketik. Yang disoraan Bapak Ibu, jenazah akan dimandikan dan dilarang bagi kaum muslimin untuk kemudian mencigok-cigok. Cukup yang masuk saja ke dalam, yang memandikan saja. Baru orang yang memandikan pun tidak banyak Bapak Ibu. Hanya barangkali 3 atau 4 orang, itulah cukup untuk memandikan jenazah. Tidak perlu satu RT memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah ini cukup beberapa orang saja. Nah, yang selebihnya menunggu di luar, jangan dicalik-calik ke dalam, jangan mencikok-cikok. Kadang-kadang itu loh Bapak, yang kita herankan dari masyarakatnya. Mereka di satu sisi takut jenazah Bapak, tapi suka mencikok-cikok. Nah, kenapa dilarang hal itu Bapak, mencalik-calik jenazah ketika dimandikan tadi? Karena sangat dikhawatirkan nanti aurat dari sejenazah ini terbukanya Bapak, kemudian nampak dia orang. Itu yang dikhawatirkan. Dan mencalik aurat dari jenazah itu Bapak, sama hukumnya dengan mencalik aurat orang yang masih hidup. Jangan dikira ini kan lah mati, tidak wari calik. Itu dari mana itu Bapak Ibu? Nah, jadi aurat dari jenazah ini hukumnya itu sama dengan aurat orang yang masih hidup. Aurat orang yang masih hidup haram bagi awak untuk mencaliknya. Sama orang yang sudah meninggal dunia dalam keadaan dimandikan sekalipun, itu haram bagi awak untuk mencalik aurat dari jenazah. Jadi jangan mencigok-cigok Bapak Ibu. Jangan suka mencigok-cigok, calik stek. Nah, itu kebiasaan dari masyarakat. Itu tidak boleh. Karena terlebih Bapak Ibu dalam masalah aurat ini ya, aurat itu kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu kan dibagi 3. Ada namanya aurat kecil, ada namanya aurat sedang, ada namanya aurat besar. Kan ada itu. Aurat kecil kalau bagi kami yang laki-laki itu lutut, di atas lutut seketek. Itu namanya aurat kecil. Aurat kecil. Aurat sedang itu paha ke atas. Itu namanya aurat sedang. Nah, aurat besar itu Bapak adalah mohon maaf, kemaluan. Itu yang dimaksud dengan aurat besar. Nah, ketika jenazah itu dimandikan, ya kemungkinan nanti orang-orang yang memandikan Bapak Ibu, kemungkinan ketika nyemangke kain ya, mengangkat kain itu, ya kemungkinan besar nanti kalau dicalik dari arah yang lain, walaupun bagi orang yang memandikan tidak nampak ya, tapi dari arah yang lain nanti nampak. Nah, ketika itu dicalik oleh orang-orang lain yang mereka tidak ikut memandikan, mereka melihat, mereka menyaksikan, maka disitulah kemudian awak badoso gadang, mencalik aurat orang lain. Jadi Bapak, tidak usah awak ketika jenazah itu dimandikan, tidak usah awak suka mencalik-calik jenazah. Kalau ada anak awak larang. Kalau ada masyarakat yang suka mencigok-cigok, larang mereka. Kalau tidak, satu warna memandikan.
Kalau ini dari orang-orang yang berhak memandikan jenazah. Kalau tidak ada keperluan, ya minggir saja. Mangalu awak mencalik-calik jenazah ketika dimandikan. Nah, itu salah satu tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu yang pertama, cara memandikan jenazah itu pastikan tempat pemandian dari jenazah itu Bapak tertutup dengan rapat sehingga orang-orang tidak bisa melihat si jenazah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak, posisi ketika dimandikan bah caranya Bapak, posisi jenazah. Kama kepalanya arah timur. Nah, posisi dari jenazah ini ya tata cara yang kedua. Posisi dari jenazah ini sama dengan tadi. Jadi kakinya itu diarahkan ke arah kiblat, kepalanya ke arah timur. Ke arah kepalanya itu ke arah timur. Itu yang dimaksud dengan menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Jadi kepalanya ke timur, kakinya ke diselonjorkan ke arah barat. Nah, di samping itu Bapak, keranda ini tentunya dianjurkan atau sangat disunahkan jenazah ini dimandikan di tempat yang lebih tinggi. Jadi jangan di lantai Bapak. Kalau Nabi dulu ketika beliau memandikan anak beliau, karena anak beliau itu waktu itu masih kecil ya, maka Nabi memandikan dengan cara digendong saja. Beliau gendong kemudian dimandikan. Nah, itu anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kedua. Jadi jenazah ini dihadapkan ke arah kiblat sambil diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah itu yang kita lakukan Bapak, kalau pakaiannya itu sudah dibuka, alhamdulillah. Kalau belum dibuka, ya dibuka pakaiannya. Kemudian ditutup dengan kain panjang, dengan kain basahan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah itu yang kita lakukan Bapak, membersihkan jenazah ini dari najis. Membersihkan jenazah ini dari najis. Najis itu biasanya di mana Bapak? Di belakang. Maka kemudian caranya itu lebih kurang, karena si jenazah itu Bapak, ketika meninggal dunia, orang itu ketika meninggal dunia kemungkinan besar najis keluar dari badannya. Atau kalau tidak keluar, dibantu untuk mengeluarkan. Caranya Bapak, diangkat badannya itu ya, diangkat badannya. Kemudian mohon maaf, kakinya itu agak direnggangkan sedikit, kemudian disiram dengan air banyak sambil perutnya itu ditekan-tekan arah ke bawah. Nah, itu yang keempat cara memandikan jenazah. Kemudian yang kelima, tidak ada kewajiban mandi dengan air hangat. Tapi kalau ada yang mengajukan, tidak masalah, boleh saja Bapak. Jadi barangkali di siku dingin mana, jual yang lah, supaya supaya ndak dinginnya. Soalnya jenazah ku ndak ada dingin-dinginnya lah Bapak Ibu. Nah, yang kelima kita lanjutkan sedikit Bapak. Yang kelima, sebelum jenazah ini dimandikan, setelah dibersihkan najis tadi, berikutnya itu adalah membersihkan hidung, mulut, telinga, kuku dari jenazah. Dibersihkan itu. Jadi mulutnya digosok ya, giginya itu digosok, kemudian hidungnya dibersihkan, telinganya juga dibersihkan, kukunya juga dibersihkan. Nah, itu yang kita lakukan kepada jenazah sebelum dimandikan. Nah, ketika membersihkan hidung, mulut dan telinga dari jenazah ini Bapak, kepala dari jenazah tadi diangkat sedikit, dinaikkan supaya nanti jenazah ini tidak kemasukan air ke tenggorokannya. Walaupun jenazah tadi tidak bisa berang Bapak, kan diam saja tuh. Tidak ada protes Bapak. Cuman awak yang memandikan, adabnya pada itu. Jangan sampai nanti air itu masuk sampai ke tenggorokan dari jenazah. Jadi diangkat, kemudian dibersihkan hidungnya, dibersihkan giginya, digosok-gosok, kemudian tekan telinganya, kemudian juga dibersihkan kuku dari si jenazah. Itu yang kelima. Berikutnya, sedikit dulu. Nah, iya bagus. Kalau kukunya panjang boleh tidak dipotong Bapak Ibu? Di sini muncul ada perbedaan para ulama. Mayoritas mengatakan tidak usah dipotong-potong. Tapi nanti ada yang mengatakan boleh dipotong. Kalau dipotong jangan dibuang. Jangan dibuang. Jadi caranya kalau dipotong Bapak, kumpulkan balik
Kemudian nanti dicuci seketik Bapak. Nanti ketika jenazah dikafani dimasukkan ke dalam kain jenazah. Karena semua bagian dari sejenazah ketika meninggal dunia, semua bagian dari tubuhnya itu sifatnya itu adalah muhtaramah, mulia. Semuanya itu mulia. Maka kalau ada yang copot atau sengaja copot barangkali, sedangkan itu adalah bagian dari sejenazah, maka bagi kita disunnahkan untuk meletakkan kembali bersama jenazah, yaitu dimasukkan ke dalam kain kafan tadi. Itu yang kelima. Samum rambut. Jadi nanti jenazah setelah dimandikan, awak sisir rambutnya. Sebenarnya menyisir rambut ke Bapak, usahakan jangan jatuh rambutnya. Cari sisir yang jarang gigi-giginya itu Bapak. Nah, kemudian ketika disisir, kalaupun tetap jatuh rambut-rambut tadi, kalau banyak jumlahnya, kalau banyak, tapi kalau seketek enggak usah lagi dicari mana rambut tadi, enggak usah. Tapi kalau banyak nanti, maka rambut ini disiram Bapak, diberasihan, kemudian nanti diselipkan di kepala dari jenazah. Kalau mungkin diselipkan, kalau tidak mungkin diselipkan, nanti saja kepalanya botak Ustaz, tapi rambut gugunya banyak. Maka kemudian diambil rambut tadi, nanti ketika dikafani diletakkan di bagian kepala dari jenazah. Itu langsung banyak pertanyaan. Ya silakan. Nah, kalau gigi palsu itu Bapak, ada gigi palsu yang gampang dicopot, ada gigi palsu yang sifatnya itu hampir sama dengan permanen. Nah, yang dicopot itu yang mau Ustaz, yang dicopot itu adalah yang gampang dicopot. Nah, adapun yang sifatnya itu permanen, kalau dicopot nanti menyakitkan bagi jenazah kalau hidup ya. Kalau dia hidup atau merusak dari sejenazah ketika dicopot, maka itu tidak boleh dikerjakan. Jadi dia saja. Kecuali barangkali kalau ameh Bapak, giginya asli ameh barangkali. Rugi kalau dikubur sekian gram loh. Apalagi ameh kini naik loh harganya. Ambo copot sajalah elok-elok, boleh silakan. Tapi kalau gigi itu memang gigi biasa saja Bapak. Dan ketika mencopot tadi akan merusak dari sejenazah, maka ini tidak boleh dikerjakan. Dipediakan saja, dikuburkan dengan gigi-gigi palsu yang permanen tadi. Yes. Mbak tadi Bu. Ya. Apalagi pen yang ada di kaki dari jenazah. Jadi jenazah misalkan kecelakaan, kemudian dipasang pen, dipasang besi di kaki tadi. Kemudian dia meninggal dunia. Apakah harus dioperasi lo balik Bapak? Wah, ambil lo pisau kemudian balah lo balik? Jauh ini tidak. Jadi dia dikuburkan dengan besi-besi yang ada di kakinya. Karena itu merusak jenazah. Kalau mencopot gigi saja itu bisa merusak, apalagi mengambil besi yang ada di dalam kaki. Jadi tidak masalah Bapak, tidak masalah. Jadi jenazah-jenazah yang ada sesuatu yang sifatnya itu permanen yang ada pada jenazah, yang kalau tetap dipaksakan nanti untuk dibuka itu merusak dari jenazah tadi, maka tidak perlu bagi kita untuk membukanya. Itu barangkali. Masih lanjut Bapak yuk. Masih ada pertanyaan, silakan. Dia berwasiat ya. Dia berwasiat supaya dikuburkan di tempat tertentu yang keluarganya inginnya di tempat yang lain. Nah, wasiat ini Bapak, selagi itu dalam masalah-masalah yang diperbolehkan dalam agama, tidak masalah, maka dia dijalankan. Termasuk di situ ketika si jenazah nanti barangkali barabui antara nanti keluarga anak ya dengan keluarga orang tuanya barangkali. Nah, supaya tidak terjadi Bapak, bacaka dan semacamnya gara-gara di kuburan jenazah berwasiat, kamu nanti kalau meninggal dunia, kamu diskusi saja dimakamkan. Maka wasiat tadi wajib dikerjakan.
Wajib dikerjakan. Karena itu masih dalam masalah-masalah yang diperbolehkan dalam syariat. Yang tidak boleh itu apa Pak? Ambo nanti kalau mati ambo jenazah ambo jangan dikuburkan, dibakar saja. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Ya tidak boleh dilaksanakan. Karena itu wasiat yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Tapi kalau dalam ranah yang masih diperbolehkan, ya wajib dikerjakan. Karena itu wasiat. Ya silakan. Pakai susuk ya. Ini jadi kalau pakai susuk ke Bapak Ibu, baca caranya itu Bapak Ibu. Biasanya ya, dan ambo ingatkan, kalau masih ada juga Bapak Ibu yang pakai susuk, segera bertobat dan segera membuang susuk tadi. Yang kedua, bahkan pada itu Bapak Ibu, karena biasanya yang ambo calik ya, dan barangkali Bapak Ibu juga banyak mencalik. Biasanya Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki susuk tadi itu meninggal dunianya sajalah susah, payah berhari-hari, ini menanggung rasa sakit sakaratul maut, tapi tidak mati-mati. Nah itu baru ketika mereka masih di dunia. Lalu nanti ketika sampai di alam kubur, lalu nanti ketika mereka sampai di alam akhirat, maka ini namanya Bapak, bertaubatlah dari yang namanya susuk tadi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ketika susuk itu namanya Bapak, orang meninggal dunia masih ada susuknya, kira-kira apa caranya Bapak, awak keluarkan atau enggak? Jawabannya tidak. Karena mengeluarkan susuk itu artinya namanya Bapak, merobek bagian daging dari sejenazah, dan itu tidak dianjurkan bagi awak. Jadi bagian dari sejenazah itu Bapak, awak bagi yang ditinggalkan oleh sejenazah, awak perlakukan dengan sebaik mungkin. Jangan awak kemudian namanya merobek tangan, kemudian mengambil tang, kemudian mencopot gigi, jangan. Jadi kalau giginya itu permanen, dia saja. Kalau punya susuk di tangannya, walaupun awak tahu barangkali di mana posisinya, awak tahu sebagai kawan dakeknya, awak tahu di mana, tidak dianjurkan bagi kita untuk membuka susuk tadi. Jadi dia saja dibawa oleh si jenazah namanya ke alam kuburnya. Itu barangkali. Ya silakan Pak Ji. Oh ini. Jadi wasiat itu umum Bapak Ibu. Ada wasiat dalam bentuk kebaikan-kebaikan, ada wasiat yang berkaitan dengan harta kekayaan. Itu wasiat. Nah, kalau dalam bentuk kebaikan-kebaikan, ya siapa saja berhak mendapatkan wasiat dari ahli waris, dari orang yang meninggal dunia. Jadi sebelum dia meninggal dunia, dia berwasiat ini dan itu misalkan, ya boleh-boleh saja. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan wasiat yang kaitan itu dengan harta warisan yang dimiliki oleh yang akan meninggal dunia, maka yang berhak itu adalah selain dari ahli waris. Artinya Bapak, orang yang akan meninggal dunia tidak boleh mewasiatkan hartanya itu kepada ahli waris. Ambo wasiatkan rumah itu untuk anak ambo yang pertama, itu tidak boleh. Yang lain tidak ada Bapak, itu tidak boleh Bapak. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena anaknya itu adalah ahli waris. Dan tidak ada la wasiyata liwaris, tidak ada yang namanya wasiat kepada ahli waris. Jadi yang berhak untuk mendapatkan wasiat dalam bentuk harta warisan dari orang yang akan meninggal itu adalah selain dari ahli waris, masjid, orang miskin, tetangga, kemudian karib kerabat yang dia bukan ahli waris, mereka itu berhak mendapatkan wasiat. Ambo nanti kalau meninggal dunia, ambo berwasiat tanah yang ambo bali, tanah milik pribadi Bapak, bukan pusaka tua ya. Tanah yang ambo bali itu nanti diwakafkan ke masjid. Itu namanya wasiat. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh, dengan syarat tidak lebih dari 1/3 harta. Jadi dikumpulkan hartanya seadanya Bapak, tidak boleh wasiat tadi lebih dari 1/3, karena nanti tentunya warisan itu diutamakan bagi ahli waris. Itu barangkali. Masih, ya silakan. Santai Pak ya.
Ba tadi Bu? Ya. Lah di balinya tanah. Tanah untuk kuburan. Boleh silakan. Enggak masalah. Jadi mempersiapkan tanah kuburan untuk awak yang alun meninggal dunia, boleh atau enggak Ustaz? Boleh, silakan. Dan itu bagus untuk mengingatkan awak kalau awak sewantalai kemati. Awak sewantalai namanya enggak lama-lama hidup di dunia. Jadi awaklah mempersiapkan ambo kalau namanya tanah itu nanti untuk kuburan ambo ya. Awak sampaikan ke ahli waris barangkali, itu namanya mempersiapkan kuburan untuk awak yang akan meninggal dunia. Itu bagus. Bahkan kalau di Jakarta itu Bapak, itu jauh-jauh namanya selagi mereka masih hidup ya, itulah di coupling itu. Iko untuk keluarga kamu lah disewa jauh-jauh hari. Sehingga nanti siapapun yang mati kemudian langsung dikuburkan dan seterusnya. Silakan Pak Haji. Ya. 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 Yang biasa terjadi tadi. Oh, kondisi tempat. Nah, ini tentunya Bapak bukan wajib ya. Jadi menghadapkan jenazah ke arah kiblat ketika dimandikan itu bukan wajib. Dalam artian di sini kalau nanti kondisinya tidak memungkinkan karena kesulitan dalam masalah tempat memandikan, maka tidak masalah. Kondisi yang ada saja. Mandikan sambil tagak saja Ustaz, ya boleh juga. Tidak masalah. Karena memang kondisinya itu tidak memungkinkan untuk dilakukan seperti yang seharusnya. Itu barangkali. Ya silakan Pak Haji. Iya. Itu wasiat atau pemberian. Jadi beda, ada perbedaan antara pemberian dengan hibah dengan wasiat. Kalau wasiat itu Bapak Ibu, salah satu cirinya itu dia diwasiatkan sebelum lah dakek-dakek ke meninggal dunia, dan status kepemilikan tadi itu terjadinya setelahnya meninggal dunia. Contoh, ambo menjelang meninggal dunia punya rumah misalkan, ambo wasiatkan kepada anak ambo nanti kalau mati, nanti rumah itu menjadi miliknya si anu, si fulan, si A misalkan. Maka itu namanya wasiat. Itu namanya wasiat. Nah, kalau itu terjadi, maka itu batal. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Nah, yang kedua, kalau hibah dia berlanjut. Yang dimaksud dengan hibah itu Bapak, selagi ambo masih sehat, rasu-rasunya alun kamati lah ya. Kemudian ambo punya banyak rumah. Kemudian ambo bagi-bagi rumah tadi. Rumah yang satu ini untuk si A, rumah yang dua ini untuk si B, rumah yang tiga ini untuk si C. Kemudian kepemilikannya langsung ambo berikan kepada mereka. Itu namanya hibah dan itu diperbolehkan. Jadi yang tidak boleh itu adalah wasiat. Dengan catatan wasiat itu biasanya dilakukan beberapa saat sebelum meninggal dunia, dan status kepemilikan itu berpindah setelah meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Tapi kalau hibah dilakukan ketika masih dalam keadaan sehat, kemudian awak berikan kepada anak-anak awak, status kepemilikannya langsung menjadi milik mereka, walaupun balik namanya nanti ya. Tapi awak lah mengikrarkan kepada anak tadi bahwa ini sudah menjadi milik mereka. Berarti itu namanya hibah. Kalau hibah itu boleh sah, tapi kalau wasiat maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Itu barangkali Bapak, karena waktu sudah habis ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Karena belum selesai pembahasan kita terkait dengan memandikan jenazah tadi, walaupun secara teori saja Bapak. Nah, tapi insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah SWT mudahkan. Itu yang bisa mau sampaikan. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.